Dari sang juru damai menjadi musuh dalam selimut. Alarm buat Jokowi, inikah bukti kalau JK musuh dalam selimut buat Jokowi? Ya kalau ditanya masyarakat kan itu banyak banget ya faktornya ya. Masyarakat yang suka Jokowi, masyarakat yang nggak suka Jokowi, masyarakat yang nggak peduli. Jadi kalau misalnya kita bilang pandangan masyarakat itu pasti berbagai macam jawaban. Tetapi kalau kita melihat survei yang dilakukan oleh Indikator, mereka sudah berbicara bahwa 66,3% rakyat Indonesia itu puas terhadap kepemimpinan Jokowi. Minimal tidak banyak kenaikan barang-barang seperti pada waktu sebelum ada Jokowi. Joko Widodo menyatakan bahwa Yusuf Kala ini musuh dalam selimut. Kalau memang itu sudah dengan musuh dalam selimut, ada 3 hal yang pernah saya ketahui yang sifatnya tidak baik kepada Presiden Jokowi. 1. Waktu pemilihan gubernur Anies Baswedan, Ahok, di mana Joko Widodo tadinya mendukung Ahok calon gubernurnya beserta wakilnya yaitu Yusuf Kala. Namun jelaslah bahwa Pak Jokowi itu minta dikritik, bukan dihina, apalagi difitnah. Nah, ada gium penutup dari Socrates. Dia bilang begini, "Well, if what you want to tell me is neither true or good nor even useful, why tell it to me at all?" Jadi kira-kira artinya bebasnya begini terjemahannya. Ya, kalau apa yang ingin kamu sampaikan kepada saya itu bukan hal yang benar, bukan hal yang baik, dan bukan hal yang berguna, kenapa mesti ngomong? Taran JK itu sungguh berbahaya. Bisa bikin masyarakat tambah bentrok dengan aparat. Ini JK mengusulkan hal yang baik, yang lebih baik, atau mau membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Yusuf Kala atau JK memang pernah menjadi partner Presiden Jokowi sebagai wakil presiden. Namun bukan berarti bahwa JK ini merupakan sohib setia seorang Jokowi. Sangat terlihat jelas sikap dan juga posisi yang diambil oleh JK pasca tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Seperti sikapnya terhadap Rizik Syihab, imam besar FPI. Ketika Rizik baru kembali dari Arab Saudi, sudah jelas Rizik ini mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan Rizik tidak mengakui Jokowi sebagai presiden, menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Yang jelas pemerintah Pak Jokowi berani menjadikan keponakannya Pak JK sebagai tersangka. Jadi selain keluarga Cendana, keluarga Bakri, ada juga keluarga Kala yang kena hantam Pak Jokowi. Inyong, kalau dipikir-pikir ya, mungkin ini juga penyebab Pak Jokowi jadi banyak musuhnya ya. Soalnya banyak keluarga kuat yang diusik oleh Pak Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dalam tulisan terdahulu menyoal soal Sirina Daengucu, saya sudah coba menggugat Wapres Yusuf Kala secara budaya, khususnya budaya Sulsel, Sirina PC atau Bugis, suatu wilayah budaya dari daerah asal JK yang sempat menjadi pegangan dan panduan utama ketika kepemimpinan beliau, ketika beliau masih disebut sebagai negarawan, dan sebenarnya kita harapkan tetap demikian. Sayangnya apa yang dipertontonkan beliau di panggung politik nasional akhir-akhir ini mengindikasi sebaliknya. Suatu pembenaran bahwa bangsa kita memang sedang mengalami apa disebut itol free kebudayaan, ada budaya tetapi tidak berfungsi lagi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hanya menjadi kajian akademik, ide seminar kebanggaan masa lalu atau bahan studi dan referensi kepustakaan. Mengapa demikian? Jawabannya akan kita diskusikan dalam artikel tersendiri untuk sementara. Karena judul tulisan ini, kita hanya perlu ingat kembali bahwa ikan selalu membusuk dari kepala. Demikian pula halnya dengan pembusukan budaya dan politik ketika tokoh panutan meninggalkan, apalagi mengkhianati nilai-nilai budaya leluhurnya. Tamatlah riwayat budaya itu,
tak lagi berbudaya atau berada. Mari kita coba rekonstruksikan sekali dan kaji tercela dan Bapak Yusuf Kalla dan dulu begitu akrab disapa sebagai Cek asal juru damai untuk memahami mengapa beliau akhir-akhir ini dilabeli sebagai musuh dalam selimut bagi Presiden Jokowi. Bahkan tega-teganya menusuk dari belakang. Dari September kelabu kesah juru damai. Pada saat lepas maghrib, seorang pemuda gila yang kebetulan etnis Tionghoa B ini membacot seorang gadis lokal bernama Aini. Dia tewas. Kejadian itu dengan cepat tersebar dari mulut ke mulut, melalui telepon dan melalui radio. Kedua kota atau kabupaten tetangga Goa dan Boros lepas tengah malam masa menyerbu rumah Beni di Jalan Veteran dan menghabisi Beni dan beberapa warga etnis Tionghoa, teman-temannya yang bermaksud membela. Keesokan harinya, 16 September tahun 90, kerusuhan tak terbendung. Masa membabi buta, membakar dan menjarah tokoh-tokoh Tionghoa di jalan-jalan strategis kota Makassar. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai September Kelabu 1967 yang menarik para saksi mata melaporkan bahwa Moskow dari luar Makassar, Goa, dan Maros diangkut dengan truk turut milik perusahaan GJK PT Bumi Karsa. Beredar isu ketika itu jika ada di balik kerusuhan. Suatu kesimpulannya mungkin terlalu cepat sehingga harus dikategorikan sebagai dugaan. Meski argumennya cukup kuat, persaingan bisnis antara putus asa Bugis dan Makassar dengan Tionghoa yang praktis menguasai urat nadi perekonomian karena mendapat berbagai privilege dari pemerintah daerah. Persaingan di tingkat atas ini memanfaatkan kecemburuan sosial di tingkat akar rumput karena kepincangan sosial yang begitu mencolok. Peristiwa kelabu semacam itu ternyata memberi beberapa pembelajaran tambahan. Yang penting disebut pembelajaran tambahan karena sebelumnya kerusuhan sudah dianggap dimanfaatkan sebagai peluang bisnis, perkapalan, dan keamanan. Kerusuhan bisa diciptakan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Namanya riot industri atau industri kerusuhan. Tapi kita tidak akan bahas di sini karena kita harus kembali ke pembelajaran tambahan itu. Pertama, masa anonim bisa dijadikan jadi manfaat sebagai alat mainan demi kepentingan bisnis maupun politik yang efektif. Dari para elit, kedua kerusuhan bisa menjadi momentum yang tepat untuk tampil sebagai tokoh dan tokoh nasional pula. Singkat cerita, kita tahu ia kemudian tampil sebagai tokoh paling fenomenal. Berkat keberhasilan beliau menangani berbagai kerusuhan, berhasil mendamaikan para pihak dalam kerusuhan Ambon 99 Poso 2001-2003. Kemudian Aceh, JK mendapat gelar terhormat Sang Juru Damai dengan keberanian dan ketegasan khas Bugis Makassar, juga tampil sebagai pendamai the mean of solution dalam setiap konflik berskala besar. Semua dilakukannya dalam posisi dan fungsi sebagai Menko Kesra kala itu. Kala itu membuat Menko Polhukam ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar kalah pamor. Sejak itu tak ada seorang pun yang meragukan kenegarawanan beliau terdekat dan prestasi sebagai predikat dan prestasi sebagai seluncur damai itu pula. Dalam tulisan terdahulu menyoal soal Sirina Daengucu, saya sudah coba menggugat Wapres Yusuf Kalla secara budaya, khususnya budaya Sulsel, Sirina PC atau Bugis, suatu wilayah budaya dari daerah asal JK yang sempat menjadi pegangan dan panduan utama ketika kepemimpinan beliau, ketika beliau masih disebut sebagai negarawan, dan sebenarnya kita harapkan tetap demikian. Sayangnya apa yang dipertontonkan beliau di panggung politik nasional akhir-akhir ini mengindikasi sebaliknya. Suatu pembenaran bahwa bangsa kita memang sedang mengalami apa disebut e-toll free kebudayaan, ada budaya tetapi tidak berfungsi lagi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hanya menjadi kajian akademik, ide seminar kebanggaan masa lalu atau bahan studi dan referensi kepustakaan. Mengapa demikian? Jawabannya akan kita diskusikan dalam artikel tersendiri untuk sementara. Karena judul tulisan ini, kita hanya perlu ingat Indonesia tanah air beta.
pusaka abadi nan jaya.